bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I can't deny you're the lady of my dreams. Yaitu materi pertama tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini dalam fisiologi pasca panen itu termasuk dari suhu, kelembaban, konsentrasi oksigen, intelen, kerusakan mekanis, cahaya, dan konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Kali ini kita akan berfokus kepada konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Slide ini dapat dilihat karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Dalam konteks pasca panen, karbon dioksida mempengaruhi kondisi penyimpanan dan kesegaran produk pertanian. Dalam hal ini disebabkan oleh proses respirasi yang terjadi pada buah setelah dipanen. Buah masih menjalani proses respirasi, yaitu proses metabolisme di mana mereka harus menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Respirasi ini penting untuk mempertahankan kualitas dan kehidupan pasca panen buah. Slide kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan dengan cara menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan karbon dioksida akibat dari perlakuan kemasan yang diberikan. Laju respirasi dapat dihambat sehingga respirasi dapat terjadi secara lambat. Kedua, laju respirasi yang berlangsung dapat mempengaruhi umur simpan buah dan sayur. Semakin cepat laju respirasi, maka semakin pendek umur simpan. Sebaliknya, jika semakin lambat laju respirasi, maka semakin panjang umur simpan. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi dan pematangan. Pada poin pertama, buah dan sayuran mengalami proses respirasi setelah dipanen. Nah, karena proses metabolisme sel mereka masih berlangsung selama proses respirasi, oksigen diambil dan karbon dioksida dihasilkan. Oleh karena itu, setelah panen pun buah dan sayuran terus mengalami proses respirasi ini yang dapat mempengaruhi kualitas dan umur simpannya. Pada poin kedua yaitu menghasilkan CO2. Nah, maksudnya yaitu meskipun buah atau sayuran telah dipanen, sel-sel mereka itu akan tetap hidup dan memerlukan energi untuk mempertahankan kehidupan seluler. Oleh karena itu, respirasi terus berlanjut setelah panen dan menghasilkan CO2. Pada poin ketiga, CO2 ini dapat mempengaruhi tingkat pematangan dan umur simpan produk. Nah, hal ini disebabkan karena interaksi dengan proses respirasi dan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi memiliki dampak langsung pada proses biokimia dalam buah dan sayuran. CO2 juga dapat mempengaruhi produk setelah panen dan melibatkan regulasi hormon, aktivitas enzim, serta ketersediaan nutrisi. Selanjutnya ada kelembaban. Pada poin pertama, peningkatan CO2 dapat mempengaruhi regulasi kelembaban di dalam ruang penyimpanan. Nah, salah satu mekanisme utama adalah perubahan dalam proses transpirasi pada buah ataupun sayuran yang disimpan. Transpirasi adalah suatu proses di mana buah dan sayuran itu melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata atau pori-pori pada daun. Yang kedua yaitu berdampak pada kondisi pematangan dan kualitas buah dan sayuran. Nah, maksudnya pengelolaan konsentrasi CO2 dalam lingkungan penyimpanan dan transportasi pada buah ataupun sayuran penting untuk menjaga kondisi pematangan yang diinginkan dan mempertahankan kualitas produk, serta kontrol atmosfer penyimpanan menjadi faktor kritis dalam memperpanjang umur simpan dan memastikan produk itu tetap segar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengaruh karbon dioksida terhadap fisiologi pasca panen, yaitu kontrol mikroorganisme. Karbon dioksida memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Namun, tingkat karbon dioksida yang sangat tinggi juga dapat merugikan produk dan mengarah pada kondisi anaerobik yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, peningkatan kehilangan massa. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi dapat meningkatkan kehilangan massa atau weight loss pada produk tertentu seperti buah-buahan. Nah, penting untuk diketahui bahwa pengaruh karbon dioksida tergantung pada jenis produk, kondisi penyimpanan, dan berbagai faktor lainnya. Pengelolaan atmosfer penyimpanan pasca panen, termasuk kontrol karbon dioksida, seringkali menjadi bagian penting dalam mempertahankan kualitas dan umur simpan produk. Mungkin itu saja saya berikan kepada teman saya selanjutnya. Materi yang akan saya bahas yaitu kualitas produk akibat dari karbon dioksida. Teman-teman bisa lihat, itu ada dua. Yang pertama dapat mempercepat penuaan, dan yang kedua dapat mempengaruhi degradasi tekstur, warna, dan nutrisi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karbon dioksida ini sendiri ketika memiliki tekanan yang lebih tinggi, maka dapat mempertahankan ketiga hal tersebut, yaitu tekstur, warna, dan nutrisi. Pun daripada itu, karbon dioksida ini sendiri dapat mengurangi jumlah bakteri, sehingga masa simpan produk yang tadinya singkat menjadi panjang, yang tadinya hanya 1 bulan bisa mencapai 2-3 bulan. Materi selanjutnya yaitu contoh pengaruh konsentrasi CO2 pada fisiologis pasca panen. Yang pertama, dapat menyebabkan buah cepat matang dan rusak, sekaligus memperlambat laju kematangan. Nah, teman-teman, pada konsentrasi karbon dioksida yang rendah itu dapat menyebabkan si buah ini cepat mengalami kematangan dan kerusakan, sehingga mereka atau si buah-buahan ini perlu atau memerlukan konsentrasi CO2 yang tinggi. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan si buah ini, sehingga pembusukan sehingga si buah ini tidak cepat mengalami pembusukan. Yang selanjutnya itu menyebabkan sayuran cepat layu. Kita berpindah pada sayur-sayuran, di mana pada konsentrasi CO2 yang rendah dapat menyebabkan sayuran cepat layu dan mengalami kerusakan. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada sayur-sayuran mereka memerlukan konsentrasi CO2 itu yang cukup tinggi, bukan yang rendah.